Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Meroza Fadila dengan NPM 1913023042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu transisi elektron, aturan seleksi, dan term simbol. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu transisi elektron. Elektron mengalami transisi dengan adanya perubahan keadaan dari orbital dengan bilangan kuantum N1, L1, ML1 ke orbital lain yang lebih rendah dengan bilangan kuantum N2, L2, dan ML2. Elektron mengalami perubahan energi atau delta E dan membuang kelebihan energi sebagai foton radiasi elektromagnetik dengan frekuensi V yang diberikan oleh kondisi frekuensi Bohr. Transisi spektroskopi atom yang diperbolehkan diatur oleh aturan seleksi yang berasal dari momentum sudut satuan foton dan kekekalan momentum sudut. Karena momentum sudut total kekal, maka perubahan momentum sudut elektron harus mengimbangi momentum sudut yang dibawa oleh foton. Jadi, sebuah elektron dalam orbital D atau L ini sama dengan 2 tidak dapat melakukan transisi ke orbital S yang L sama dengan 0 karena foton tidak dapat membawa cukup momentum sudut. Setiap keadaan atom dan transisi spektral apapun dapat ditentukan dengan menggunakan simbol istilah. Misalnya, transisi yang menimbulkan doblet natrium kuning, yaitu seperti pada persamaan berikut. Kemudian dengan konvensi, istilah atas mendahului yang lebih rendah. Penyerapan yang sesuai oleh karena itu dilambangkan sebagai berikut. Kemudian analisis terperincinya mengarah pada aturan seperti berikut. Kemudian diagram korelasi untuk beberapa keadaan sistem 2 elektron. Semua atom terletak di antara 2 ekstrem, tetapi semakin berat atom maka semakin dekat letaknya dengan kasus kopling JJ murni. Bisa dilihat gambar diagramnya di samping ini. Selanjutnya yaitu term simbol. Simbol istilah ini yang merupakan simbol yang terlihat seperti 2P3/2 atau 3D2. Di sini menyampaikan informasi lebih singkat. Simbol istilah ini memberikan 3 informasi. Yang pertama, untuk huruf P atau D dalam contoh ini menunjukkan momentum sudut orbital total bilangan kuantum atau L. Kemudian untuk superskrip kiri dalam simbol istilah, yaitu 2, dalam 2P3/2 ini memberikan multiplikasitas dari ketentuan. Kemudian, untuk subskrip kanan pada simbol istilah, yaitu 3/2 dalam 2P3/2, ini adalah nilai total bilangan kuantum momentum sudut, atau J. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung term simbol. Soalnya yaitu tuliskan term simbol dari atom Na. Kemudian pada atom Na itu mempunyai nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Maka L-nya sama dengan 0, S-nya ini setengah, J-nya setengah. Maka term simbolnya didapatkan 2s setengah. Selanjutnya, saya tampilkan contoh soal transisi elektron. Untuk soalnya yaitu, elektron dalam atom hidrogen awalnya dalam keadaan tereksitasi ketiga. Kemudian berapakah jumlah maksimum garis spektral yang dapat dipancarkan ketika akhirnya bergerak ke keadaan dasar? Maka dapat dijawab, dalam N ini adalah bilangan kuantum tingkat energi tertinggi yang terlibat dalam transisi. Maka jumlah total garis spektral yang mungkin dipancarkan N ini sama dengan N dikali N kurang 1 dibagi 2. Keadaan tereksitasi ketiga berarti tingkat energi keempat yaitu N sama dengan 4. Di sini elektron melakukan transisi dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 1, sehingga N tertingginya adalah N sama dengan 4. Jadi kemungkinan garis spektral N ini sama dengan 4 dikali 4 dikurang 1 per 2. Maka didapatkan 4 dikali 3 per 2 sama dengan 6.
Maka 6 ini adalah jumlah garis spektral maksimum yang mungkin. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk aturan seleksi. Untuk pertanyaannya, kaidah seleksi transisi antara keadaan dalam osilator harmonik ini ialah delta N sama dengan plus minus 1. Maka pertanyaannya yang pertama, yang A, buktikan kaidah ini berdasarkan klasik. Yang B, buktikanlah dengan memakai fungsi gelombang yang relevan bahwa transisi N sama dengan 1 itu sama dengan N sama dengan 3 dalam osilator harmonik terlarang, sedangkan transisi N sama dengan 1 itu sama saja dengan N sama dengan 0 dan N sama dengan 1 itu sama dengan N sama dengan 2 diperbolehkan. Maka untuk menjawabnya yang pertama yang A, kaidah seleksi transisi antara keadaan dalam osilator harmonik itu delta N sama dengan plus minus 1. Maka radiasi dapat terjadi hanya jika X ini merupakan fungsi waktu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang B itu dapat dilihat pada gambar berikut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.